Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Risa Ernawati bersama teman saya Dini Duyani dan Arina Bunganing Tias. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Peluang Bisnis. Untuk yang pertama, pada bagian peluang dan gagasan. Peluang usaha terdiri dari dua kata. Yang pertama, peluang artinya kesempatan, dan usaha artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan. Peluang merupakan sebuah pintu menuju sukses atau gagalnya seseorang wirausaha. Tujuan dari peluang usaha adalah untuk mencapai keinginan, yaitu dapat berupa keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama, punya nilai jual yang tinggi. Untuk menentukan ada atau tidak nilai jual yang tinggi dalam produk, bisa dilihat dari keunggulan dibandingkan kompetitor. Karena keunggulan dan keunikan ini merupakan aspek terpenting dalam mempengaruhi nilai penjualan suatu produk di pasaran. Yang kedua, bukan sekedar ambisi tapi sifatnya real. Artinya bahwa segala sesuatu yang ingin diwujudkan harus sudah direncanakan dengan matang. Pasalnya, jangan sampai bisnis yang sudah kita rencanakan cuma jadi produk angan-angan saja. Yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Artinya kita harus memiliki bisnis yang memiliki resiko bangkrut yang rendah dan kita harus memiliki jumlah produk yang melimpah atau selalu tersedia. Yang keempat, bukan bisnis musiman. Maksudnya, kita harus memiliki bisnis yang bersifat evergreen. Evergreen adalah usaha yang tidak bersifat musiman dan bisa bertahan di situasi tidak pasti. Contohnya, akibat kasus COVID-19 di Indonesia, banyak sekali usaha yang gulung tikar hingga pengurangan karyawan di perusahaan mereka. Untuk itu, kita harus memiliki bisnis yang bersifat evergreen adalah seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kelima, memiliki kelayakan usaha. Artinya, untuk memulai sebuah usaha, kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Apakah usaha yang akan dijalankan banyak diminati masyarakat, stoknya banyak, dan populer di pasaran atau tidak. Yang keenam, tren permintaan yang tinggi. Artinya, ketika kita melakukan riset, kita dapat melihat bisnis yang sudah muncul di pasaran, apa kekurangan dari produk tersebut, dan pilih kategori usaha yang memiliki tren tinggi di masyarakat. Selanjutnya, terdapat dua kesadaran yang mempengaruhi seseorang untuk mengenal sebuah peluang bisnis, yaitu yang pertama, kesadaran dari luar pribadi. Kesadaran ini merupakan kesadaran yang timbul dari pihak lain, seperti karena tuntutan dari konsumen, ada perusahaan lain yang sejenis produknya, atau mungkin karena adanya cara baru dalam hal saluran distribusi. Selain itu, bisa juga karena adanya peraturan pemerintah yang baru. Kemudian yang kedua, kesadaran dari orientasi internal. Kesadaran ini merupakan kesadaran yang timbul dari dalam diri sendiri, termasuk di dalamnya terdapat inovasi. Adanya hal tersebut karena setiap wirausahawan harus melihat kebutuhan konsumennya yang diikuti dengan kemampuannya dalam berinovasi dan menguraikan masalah-masalah. Selain itu, hobi juga bisa mendorong seseorang untuk menciptakan bisnis baru. Selanjutnya adalah gagasan usaha. Selain melihat peluang usaha, seorang wirausahawan juga harus memiliki gagasan usahanya. Nah, gagasan usaha itu apa sih?
Gagasan atau ide adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambah atau tidak. Sedangkan usaha adalah kegiatan yang menggerakkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jadi, gagasan usaha ini adalah suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut akan menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Selanjutnya, tahapan perencanaan bisnis. Yang pertama, munculnya gagasan dan membuat konsep. Gagasan merupakan usaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya akan menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Untuk mewujudkan ide bisnis menjadi kenyataan, maka ide yang muncul ini harus dirumuskan ke dalam sebuah konsep. Konsep bisnis adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Yang kedua, mengembangkan produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar yang mana perlu menyajikan unsur-unsur baru yang dapat memikat hati pelanggan. Yang ketiga, menguji coba pemasarannya. Menguji coba sebuah produk dalam pemasarannya yaitu dengan menjual produk tersebut pada suatu daerah pemasaran yang terbatas, namun dianggap mewakili keseluruhan pasar dengan program pemasaran yang telah disusun dan dilaksanakan. Yang keempat, melakukan perencanaan komersial. Perencanaan komersial merupakan suatu upaya perencanaan untuk mempromosikan dan menjual produk secara menguntungkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.